kalau obat tetes kampunganmu itu bisa mengembalikan penglihatanku, aku akan mencium dan jadi istrimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang polwan kehilangan setengah penglihatannya karena mengidap penyakit aneh. Namun tiba-tiba datang pria muda lusuh teman lamanya. Niat membantu menyembuhkan tapi malah dihina dan diremehkan. Namun saat obat rahasia itu diberikan, ternyata. Sebelum kita mulai, kami doakan yang subscribe dan like supaya dilancarkan rezekinya, dilunaskan hutangnya, dan kalian dari kota mana nih? Komen amin di bawah ya. Hari itu, udara di halaman kantor polisi terasa panas dan pengap. Jakarta baru saja diguyur hujan semalam, tapi matahari seperti sengaja naik tanpa ampun, membuat seragam coklat para polisi tampak lebih gelap dari biasanya. Di tengah hiruk-pikuk suara motor patrol, radio komunikasi, dan teriakan latihan fisik, Sari berjalan pelan sambil memegangi sisi kepalanya. Penglihatannya kembali buram. Lebih buram daripada kemarin. Lebih menyakitkan daripada minggu lalu. Papan informasi di kejauhan tampak seperti bercampur menjadi satu warna gelap. Wajah rekan-rekannya yang lewat hanya terlihat setengah. Sebelah kanan jelas, tapi sebelah kiri seperti tertutup tirai kabut tebal. Ia mengerjap berkali-kali, berusaha memaksakan cahaya masuk, tapi yang ada hanya sensasi panas yang makin menjadi. "Sah, kamu nggak apa-apa?" tanya Dina, rekannya sesama polwan, yang melihat Sari hampir tersandung tangga. "Gak apa-apa," jawab Sari cepat, jelas berbohong. "Lagi pusing sedikit." Dina ingin membantu, tapi Sari sudah mengangkat tangan. Sebuah sinyal universal darinya bahwa ia ingin sendiri. Semua orang tahu perubahan Sari dalam beberapa bulan terakhir. Yang dulu tegas, kuat, selalu bersuara lantang dalam rapat strategi, kini menjadi pendiam, mudah terpancing emosi, dan sering terlihat memijat pelipis seolah menahan sesuatu. Siang itu, Sari duduk di ruangannya sendirian, menatap tumpukan berkas yang terlihat kabur di mata kirinya. Ia membuang napas panjang. Ada rasa frustrasi yang menyesakkan dada, perpaduan antara takut, marah, dan tidak rela menerima kenyataan. Ingatan demi ingatan berputar di kepalanya. Dulu ia bisa menembak tepat sasaran dari jarak 50 meter. Dulu ia bisa membaca plat nomor mobil yang bergerak cepat. Dulu ia bisa melihat ekspresi seseorang dan tahu apakah orang itu berbohong. Sekarang, bahkan wajahnya sendiri di cermin kadang terlihat setengah gelap. Ia ingin berteriak, tetapi hanya diam. Ia ingin menangis, tetapi air matanya tak mau keluar. Ia ingin menyerah, tapi suara polisi senior dulu bergaung lagi di kepalanya. Seorang polisi boleh terluka, tapi tidak boleh kalah. Ia menutup mata untuk mengatur napas. Saat itulah suara gaduh dari luar menghentikan lamunan kelamnya. "Siapa kamu? Masuk seenaknya aja." "Ada apa ini? Kok kayak pengemis masuk kantor polisi?" "Hahaha. Bawa tas apa itu?" "Jamu. Obat kampung." Tawa dan ejekan terdengar dari ruang utama. Sari mengerutkan kening. Ia bangkit dari kursinya, berjalan pelan, lalu melihat kerumunan polisi yang tertawa sambil menunjuk seseorang yang berdiri kaku di tengah ruangan. Seseorang yang, setelah ia lihat lebih dekat, begitu dikenalnya. "Nurdin." "Sari," ucapnya pelan ketika melihat Sari mendekat. Suara itu menghantam kenangan lama. Masa kecil di kampung, hujan-hujanan di sungai, dan Nurdin yang selalu mengantarkan kelapa muda setiap sore. Sari terdiam beberapa detik, antara terkejut dan bingung. Namun sebelum ia sempat bicara, salah satu polisi yang paling usil menepuk pundak Nurdin keras-keras. "Ngapain kamu kesini, Din? Mau lapor kehilangan harga diri?" Gelak tawa meledak lagi. Nurdin menunduk, tapi tidak mengelak. "Aku mau bantu Sari," katanya lirih. Tawa mendadak berhenti. Semua mata kini mengarah ke Sari, seolah mereka menunggu ledakan. Dan benar. Dengan emosi yang sudah rapuh berhari-hari, melihat seseorang seperti Nurdin, miskin, lusuh, dan dianggap remeh, datang membawa obat herbal, seperti solusi murahan, membuat Sari merasa harga dirinya diinjak-injak. "Aku gak butuh bantuanmu," kata Sari dingin. "Tapi, aku bawa ramuan mata. Ramuan keluarga. Bisa." "Cukup," bentak Sari.
Polisi lain cekikikan melihat perubahan wajah Nurdin yang langsung pucat. Namun Sari belum selesai. Entah setan apa yang merasukinya. Ia mengangkat botol kecil itu dan tertawa sinis. Kamu pikir tetes herbal kampungan begini bisa nyembuhin mataku? Nurdin menatapnya dengan luka yang sulit dijelaskan. Tapi ia tetap berkata pelan. Ramuan ini kuat. Banyak orang. Kalau ramuan ini bisa nyembuhin mataku, potong Sari dengan suara yang menggema di seluruh ruangan. Aku akan kasih apapun yang kamu mau. Bahkan cium pipimu. Menikah sama kamu sekalian. Ledakan tawa langsung memenuhi ruangan. Beberapa polisi memegang perut mereka, menahan sakit karena terlalu banyak tertawa. Ada yang menirukan gerakan menikah, ada yang bersiul menggoda. Nurdin hanya berdiri diam. Tidak marah, tidak tersinggung. Hanya terluka. Luka yang tidak Sari sadari, karena ia sendiri sedang terluka oleh banyak hal. Namun sebelum Nurdin sempat berkata apapun, Sari melempar botol itu ke meja. Sekarang pergi, katanya tegas. Aku tidak butuh belas kasihanmu. Nurdin menunduk dalam-dalam. Namun sebelum ia berbalik keluar, ia berkata pelan. Nyaris seperti doa. Kalau kau butuh cahaya, Sari, ramuan itu akan bekerja. Entah kau percaya atau tidak. Koridor kantor polisi itu biasanya riuh oleh suara sepatu, perintah tegas, dan laporan kasus. Tapi hari itu, suasananya berbeda. Semua terasa lebih sunyi, lebih berat. Atau mungkin hanya bagi Sari, yang duduk di ruangannya sambil memandangi tumpukan berkas yang tak bisa ia baca dengan jelas. Mata kirinya kembali berdenyut perih. Rasa panas seperti bara kecil kembali muncul di balik kelopak mata. Sensasi itu datang dan pergi semaunya. Seperti sesuatu yang hidup di dalam sana. Ia menutup mata sejenak, mencoba bernapas panjang. Namun ketika membuka kembali, separuh dunia di hadapannya kembali buram. Buram. Seperti takdirnya yang ikut kabur. Sari mengetukkan jarinya ke meja. Gelisah. Kapan ini berhenti? Gumamnya, lirih namun penuh kemarahan. Ia ingin kembali seperti dulu. Polwan berprestasi, cepat bertindak, dan dipercaya atasannya. Tapi sejak penyakit itu datang, misterius, tiba-tiba, dan tanpa jawaban medis, hidupnya berubah total. Teman-teman kerjanya mulai memandang iba atau curiga. Atasan mengurangi tugas lapangannya. Dan yang paling menyakitkan, kebanggaan yang ia bangun selama bertahun-tahun runtuh begitu saja. Saat Sari tenggelam dalam pikirannya sendiri, suara ribut di luar ruangannya membuatnya menoleh. Suara tawa. Lalu suara ejekan. Kemudian, satu suara yang sangat ia kenal. Suara yang sudah bertahun-tahun tidak ia dengar lagi. Nurdin. Nama itu menusuk ingatan masa SMA. Sosok pria pemalu, sederhana, tapi selalu menatap Sari dengan cara yang tidak pernah dilakukan pria lain. Hormat, tulus, dan penuh kekaguman. Sari bangkit, meski kepalanya sempat berputar. Ia berjalan ke depan pintu ruangannya dan mengintip keluar. Dan di sanalah ia melihatnya. Nurdin, berdiri dengan baju lusuh, rambut acak-acakan, dan sebuah botol kecil berisi cairan kehijauan di tangannya. Tubuhnya terlihat kurus. Wajahnya seperti orang yang sudah menanggung banyak beban hidup. Namun matanya masih sama. Tatapan itu masih menatapnya dengan kekaguman yang tidak berubah. Beberapa polisi tertawa keras. Apa ini? Dukun kampung datang bawa obat tetes murahan. Hahaha. Bro, ini kantor polisi, bukan pasar malam. Minyak urut gagal jadi obat mata ya? Nurdin mencoba tersenyum. Padahal jelas ia terluka. Saya hanya ingin membantu Bu Sari. Kalimat itu langsung disambut gelak tawa. Sari menghela napas panjang. Rasa kesal, malu, dan sakit hati bercampur menjadi satu. Ia merasa harga dirinya dirusak hanya karena dikaitkan dengan seorang gembel. Ia melangkah keluar dari ruangannya. Nurdin, kamu ngapain datang ke sini? Suaranya dingin. Semua mata langsung tertuju pada interaksi mereka. Nurdin menunduk sopan. Aku dengar tentang kondisi matamu. Aku ingin menawarkan ramuan keluarga. Ini resep turun-temurun. Aku pikir mungkin bisa menyembuhkan.
Sari menyambar dengan nada sinis. Ia tertawa tipis. Obat campuran air sumur dan daun liar? Kamu kira aku putus asa sampai segitunya? Polisi lain tertawa makin keras. Nurdin tetap berdiri, tidak mundur. Aku hanya ingin mencoba membantu. Tidak ada yang perlu kau bayar. Tidak ada yang aku minta. Kata-kata itu membuat hati Sari sempat bergetar kecil. Entah karena marah atau tersentuh. Ia sendiri tidak yakin. Tapi rasa ego dan harga diri lebih besar dari itu. Sari mendekat, menatap Nurdin dari atas ke bawah. Tegas. Menyakitkan. Dengar ya, Din. Suaranya rendah tapi tajam. Kondisiku bukan masalah kecil. Ini sudah diperiksa dokter terbaik. Kalau mereka saja tidak bisa mengobati, apalagi kamu. Nurdin menggenggam botol kecil itu lebih erat, menahan diri agar tidak tampak goyah. Aku tahu kamu tidak percaya. Tapi ramuan ini berbeda. Para polisi segera menghujani mereka dengan ejekan baru. Bro, poluan buta bukan tugasmu buat sembuhin. Bawa pulang saja tuh obat tetes, buat ayam demam. Hahaha. Kalau berhasil, saya nikah sama bangku ini. Sari mulai merasa harga dirinya diinjak-injak. Dan entah kenapa, ia merasa Nurdin adalah penyebabnya. Emosi meledak begitu saja. Kau ingin bantu aku? Sari mengangkat dagu, tatapannya penuh tantangan. Kalau obat tetes kampunganmu itu bisa mengembalikan penglihatanku, aku akan beri apapun yang kamu mau. Suasana langsung hening beberapa detik. Lalu meledak. Hahaha. Gila. Serius Bu Sari. Weidin. Denger tuh. Kesempatan emas. Kamu mau apa? Motor? Rumah? Atau cium pipi Bu Sari sekalian? Sari menambahkan dengan nada merendahkan. Bahkan aku rela mencium pipimu dan menikah denganmu sekarang juga. Tawa pecah lebih keras dari sebelumnya. Nurdin tertegun. Bukan karena janji itu, tapi karena caranya Sari merendahkan dirinya. Sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan akan keluar dari mulut wanita yang dulu begitu ia hormati. Luka itu jelas tergambar di matanya. Namun alih-alih marah, ia justru tersenyum kecil. Senyum lembut yang membuat semua orang seketika bingung. Aku tidak ingin menikahimu, Sari, katanya pelan namun tegas. Aku hanya ingin mengembalikan penglihatanmu. Ruangan langsung hening. Bahkan Sari tidak bisa langsung membalas. Ada sesuatu di tatapan Nurdin. Sesuatu yang terasa sangat dalam, dan tidak bisa dijelaskan. Sesaat kemudian, dengan sisa ego yang masih ia genggam, Sari membuka mulut dan berkata, "Baik, aku terima tantangan ini." Ia merenggut botol kecil itu dari tangan Nurdin. "Aku akan pakai sekarang." Semua polisi mendekat, penasaran. Nurdin menatapnya, dengan campuran ketakutan dan harapan. Sari membuka tutup botol itu. Aroma herbal yang tajam menyebar di udara. "Kalau ini gagal," katanya lirih namun menusuk, "kamu keluar dari sini dan jangan pernah dekat-dekat aku lagi." Nurdin hanya mengangguk. Dan Sari meneteskan 3 tetes ramuan itu ke mata kirinya. Seketika, dunia berubah. Begitu tetes pertama menyentuh mata kirinya, Sari langsung menarik napas pendek. Cairan itu terasa panas. Bukan seperti sensasi obat tetes biasa, melainkan seperti sebutir bara kecil yang menempel di bola matanya. Panas. Gumamnya, refleks memegang sudut mata. Beberapa polisi langsung tertawa. "Wah, mulai deh tuh ramuan sakti. Bu Sari hati-hati, nanti nongol jin dari mata situ." Hahaha. Namun gelak tawa itu hanya berlangsung beberapa detik. Karena setelah panas itu menyebar ke seluruh mata, Sari tiba-tiba tidak merasakan apa-apa. Tidak panas. Tidak perih. Tidak pedih. Hanya hening. Hening yang aneh. Hening yang membuat jantungnya berdebar lebih cepat. "Bu Sari, nggak kenapa-kenapa?" tanya salah satu polisi yang mulai ragu. Sari tidak menjawab. Karena dalam keheningan itu, ia merasakan sensasi yang selama berbulan-bulan tidak pernah datang lagi. Hangat. Bukan hangat di permukaan mata, tapi hangat dari dalam, dari jauh di tempat yang selama ini terasa mati. Sari membuka matanya pelan.
Awalnya sama saja. Dunia masih setengah gelap dan buram. Tapi, sekejap kemudian, sesuatu berdenyut di dalam bola matanya. Seperti degupan jantung kecil. Lalu, dua tanda seru, dua cahaya pertama masuk. Bukan cahaya terang. Bukan warna jelas. Hanya garis tipis putih keperakan. Seperti sinar matahari yang menerobos celah pintu di ruangan gelap. Namun bagi Sari, itu seperti mukjizat. Nanti dulu, bisiknya, tubuh mulai gemetar. Para polisi yang tadinya tertawa, mulai mendekat dan mengerutkan dahi. Nurdin, apa yang terjadi? Jangan bercanda, Din, obatnya amankan. Nurdin sendiri tidak bergerak. Ia hanya menatap dengan wajah tegang tapi yakin. Seperti seseorang yang menyaksikan keberhasilan yang sudah ia duga sejak awal. Sari mengedip lagi. Dan kali ini, garis cahaya itu tidak hilang. Justru bertambah 2. Lalu 3. Lalu mulai membentuk siluet samar-samar. Warna yang tadinya hanya buram kini mulai terlihat gradasinya. Biru, coklat, hitam, putih, dan seberkas merah muda yang begitu familiar. Warna meja kerjanya. Sari terhuyung, memegangi meja agar tidak jatuh. Ini tidak mungkin. Salah satu polisi mendekat, terbata-bata. Bu Sari, penglihatannya benar-benar? Sari menatap ke arah suara itu, dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, ia melihat wajah orang itu walau masih sedikit kabur. Matanya membesar. Bang Indra, aku bisa lihat warna bajumu. Polisi itu memegang dadanya, seperti tidak percaya. Hijau? Kamu lihat hijau? Bu Sari, kamu lihat warna. Sari tidak menjawab. Ia terisak. Matanya bergetar. Jantungnya berdegup kencang. Lalu sensasi hangat itu memuncak. Panas kecil tadi berubah menjadi aliran lembut yang bergerak dari mata hingga ke pelipis. Seperti darah yang kembali mengalir di tempat yang sudah lama mati. Dan dalam detik itu juga, dua tanda seru, dua dunia yang hilang. Kembali. Gambar menjadi jelas. Cahaya menusuk tajam namun indah. Warna-warna muncul semua sekaligus, memenuhi ruang kantor polisi yang sempit itu. Ia bisa melihat kursi, meja, seragam polisi, wajah-wajah yang tadinya hanya siluet. Semuanya, termasuk wajah Nurdin. Wajah yang terakhir kali ia lihat bertahun-tahun lalu, saat pria itu masih remaja canggung yang selalu menunduk saat bicara dengannya. Wajah itu kini tampak dewasa, namun tetap penuh ketulusan. Sari mengangkat tangan gemetar, menutup mulutnya. Aku bisa lihat. Din, aku bisa lihat kamu, jelas. Hening menyelimuti seluruh ruangan. Tidak ada yang berani bergerak. Tidak ada yang berani bicara. Polisi-polisi yang tadi menertawakan Nurdin kini memandangnya dengan wajah pucat, antara kaget, takut, dan tidak percaya. Salah satu dari mereka akhirnya bersuara lirih. Ini bukan obat biasa. Nurdin hanya menatap Sari dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Syukurlah ramuannya bekerja. Aku sudah takut, terlalu terlambat. Sari menatapnya lama. Ada banyak hal yang ingin ia katakan, tapi suaranya tidak keluar. Yang ada hanya air mata yang mengalir pelan di pipinya. Ia mengusap mata kirinya berkali-kali, memastikan itu bukan mimpi. Kemudian ia menoleh ke seluruh ruangan. Semua kalian lihat sendiri, katanya, suara sedikit bergetar tapi penuh wibawa. Aku benar-benar bisa melihat lagi. Salah satu polisi menelan ludah keras. Jadi, ini artinya, Bu Sari harus menikah sama Nurdin, katanya pelan. Sari terdiam. Ia lupa terhadap kalimat tantangan yang ia lontarkan dengan penuh kesombongan. Di belakangnya, polisi-polisi lain saling melirik, wajah mereka campuran antara panik dan terhibur. Sementara Nurdin tampak sangat canggung. Ia menggeleng cepat. Aku tidak datang untuk minta apapun dari Sari. Janji itu tidak perlu. Namun Sari memotong dengan nada dingin namun serius. Aku tidak pernah menarik kembali kata-kataku. Suasana ruangan kembali beku. Semua orang terpaku. Sari menatap Nurdin,
Tatapan yang kini jauh lebih dalam daripada tatapan masa SMA mereka. Tatapan yang membuat tubuh Nurdin kaku di tempat. Apapun yang kamu minta. Suaranya rendah, tegas, menggetarkan seluruh ruangan. Aku akan tepati. Nurdin menelan ludah. Semua orang menunggu. Dan saat ia membuka mulut, sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar janji mulai terbuka. Karena pada detik itu, dua tanda seru dua jati diri Nurdin yang sebenarnya mulai terlihat.